Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sap. Di sini aku akan merakit sebuah komputer ya teman-teman. Dan ini pun komputernya upgradean ya teman-teman, jadi orangnya sana ya. Nah untuk PSU-nya ini orangnya memakainya ini ya PSU Korea ya teman-teman. Kalau di Tokopedia tuh bahasanya PSU Korea ya. Dan sekarang aku upgrade ini ya teman-teman, Armageddon seperti biasa ya, karena harganya sudah murah. Mengangkat spek kayak gini udah cukup ya teman-teman. Tapi kalau listriknya tidak stabil, lebih baik pakai stabilizer aja sih teman-teman. Untuk motherboardnya tuh orangnya memakainya prosesornya ya, kita lihat. Prosesornya Pentium D ya, atau bisa dibilang Pentium 4. Ini RAM-nya 1 GB teman-teman. 1 GB. Dan aku sekarang tuh bentar, harddisknya. Untuk harddisknya ini lawas ya, masih memakai harddisk yang lawas teman-teman. Dan aku udah pindahin di SSD ya, karena orangnya minta supaya lebih dipercepat aja. Kalau itu kan bootingnya biar lebih cepat, aku pakai SSD. Dan dipindah-pindah semua sih datanya teman-teman. Nah ini karena orangnya pengen main game dan orangnya mempunyai budget 3 juta teman-teman. Untuk motherboard atau yang bisa dibilang mobo, aku pakainya Biostar Racing GT yang seri B150 ya, karena ini generasi 6 teman-teman. Dan ini seri B ya, jadi ATX ya besar banget teman-teman. Keren sih penampilannya sih. Dan ini bundling sama prosesornya dapat dari Widitama Store ya. Prosesornya tuh E3 generasi 6. Dan karena ada satu banding ya, satu generasi ya, sama RAM-nya juga sih. RAM-nya juga satu banding RAM. Aku ini RAM-nya dapatnya ya ready stock, jadi XPG ya. Adata XPG di Gemix D10 ya, D10 yang warna merah. Ini 8 GB ya teman, 8 GB 3000 MHz ya. Agak sayang sih karena prosesornya ya, bukan mobonya ya. Prosesornya tuh cuma ngangkat di 2400 MHz, tapi RAM-nya tuh 3000 ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, siapa tahu orangnya mau upgrade prosesor udah punya RAM DDR4. Oke, untuk selanjutnya SSD. Dan ini aku banding, ngomong-ngomong aku dapat harga 1.500.000. Wow, murah banget teman-teman. Murah banget ya untuk SSD. Ini aku memakainya tab yang 120 GB ya, karena untuk pindah-pindahin file yang dari orangnya yang lama ini ya. Aku pindah yang lebih baru teman-teman. Tab 120 GB dan ini harganya 100.000 ya teman-teman. Oke, untuk power supply-nya ini aku kasih tahu harganya ya, dan ini aku dapat harga dari 120.000 ya. Wah, murah banget teman-teman ya. Nah, yang terakhir untuk grafik card GPU ya. Ini bukan pijat urut ya, ini jadi graphic processing unit ya, atau disebutnya VGA ya teman-teman. Aku sebetulnya pakainya Biostar RX 550 yang 4 GB ya teman-teman, dan harganya tuh murah banget ya, 1.200.000 teman-teman. Wow, murah banget. Tapi di sini kardusnya sabar ya, ngomong-ngomong ya. Oke, nah yang terakhir tuh untuk casingnya aku nggak tahu teman-teman, karena ini sudah dari orangnya sana ya. Untuk casing terus fan-nya, ini fan-nya dingin ya, agak ada 3 ya. Ada 3, dan ini yang satu di belakang, yang 2 ini di depan. Untuk ESM-nya. HSF-nya ini gratis ya teman-teman. Ini lebih kenceng ya daripada blender ya teman-teman. Lebih kenceng ini daripada blender. Muternya dan suaranya berisik banget teman-teman. Kayak kena opot. Kayak kena opot bunyinya. Oke teman-teman, aku udah jelasin semuanya teman-teman, dari harganya. Dan ini totalnya aku bacakan, ini totalnya 2.920.000. Wow, murah banget ya teman-teman. Oke, tidak usah lama-lama daripada membosankan, langsung aja kita rakit PC-nya, yuk.
prosesor ya teman-teman. Ini kita buka dulu terutama sini ya, bagian sini coklok. Nah kita gini, kita nggak usah lama-lama, kita pasang prosesornya gini ya, dipasin di sini teman-teman. Nah kalau udah pasin kita masukin sini pelan-pelan ya. Nah kalau udah masuk kita tinggal tutup gini ya, gini kita tekan aja, nggak usah khawatir. Nah kalau kita udah tekan gini, kalau kita udah tekan kita ya gini. Oke, terus setelah itu kita mengasih pasta dulu ya. Nih di sini ngomong-ngomong pakai Noctua ya pastanya aku ya teman-teman. Ini oke, kita pasang dulu Noctuanya. Nah ini dia. Oke, pastanya sedikit aja sih teman-teman. Oke, cukup sedikit aja pastanya. Setelah itu kita tutup lagi gini, kita masukin di wadahnya. Setelah itu kita langsung nggak usah lama-lama, ini bracketnya untuk ESF nya udah kupasang ya. Jadi kita tinggal langsung pasang ininya saja, ESF nya. Nah untuk ESF nya teman-teman dipasin sama kabel ini ya. Ya sini, ini udah pas gini sih, langsung aku pasang. Nah kalau udah masuk langsung kita tekan, kita baut 1 2 1 2 1 2. Kita tekannya silang ya teman-teman, entah itu ajaran dari mana, kita kalau tekan silang ya, kalau baut gini ya, biar lebih gimana ya kak, ibang gitu teman-teman. Suara umbel, suara penuh umbel. Oke, kita langsung selanjutnya teman-teman memasang RAM ya. Nah, kita kalau masang tuh dikasih jeda satu ya. Kalau misalnya yang satu sebelah sini, yang satu di ketiga sini, kalau yang satu di dua, yang satunya di empat. Kenapa kok gitu? Supaya dua channelnya berjalan ya teman-teman. Kalau sini sama sini nanti takutnya nggak berjalan ya. Kita harus ngepasin sama sininya, kebalik ya kan, bisa dilihat ya kebalik atau tidak ya. Kalau ini tidak bisa karena natap sama SF nya, kita pasang di slot yang kedua sini. Nah ini ya, kita langsung aja tekan bismillah. Oke. Nah, udah masuk ceklek ya. Nah, yang satu tuh harusnya di sini, sebelah sini teman-teman. Kalau di sebelah sini nanti jalannya cuma satu channel, tidak dua channel ya. Ini khusus mau bumbu yang slot RAM-nya 4. Kalau mau bumbu itu, lo gimana kan bisanya cuma jejer. Ya dijejerin aja gitu ya. Kalau salah gini. Nah, ini. Klok. Nah, kalau udah bunyi ini udah ya. Nah, ini udah masuk tandanya teman-teman. Oke, kita langsung pasang mobilnya ini ke casing teman-teman.
proses perakitannya teman-teman. Kita coba buktikan apakah menyala. Kalau menyala berarti kita sukses. Bismillah. Wow, menyala juga teman-teman. Keren ya penampilannya. Oh iya, kalau teman-teman mau rakit PC silahkan ya teman-teman, ada di link deskripsinya Widita Master ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung mau bertanya-tanya dulu ya, nggak masalah ya teman-teman, bisa langsung chat, pasti dibalas ya, tidak usah khawatir teman-teman. Teman-teman bisa mau komentar apa itu sembarang ya teman-teman, atau teman-teman ingin perakit PC ya. Kalau misalnya teman-teman request pengen dikonteni, boleh banget ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung pencet aja kan, di bawah ada kan deskripsinya ya, link deskripsinya di Widita Master ya, pasti dibales kok kak teman-teman komen atau chat ya. Oke teman-teman, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.